Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, istirahatkanlah dirimu dari kesibukan mengurus dunia. Apa-apa yang telah Allah atur, engkau tidak perlu ikut campur sibuk mengurusinya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa menonton playlist kita. Sudah ada 300 lebih episode tentang tausiah agama dari Ustadz Adi Warman. Jadi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin sudah ada jawabannya di sana. Yuk, mari kita langsung sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Ustadz, ini ada urgent sedikit Ustadz. Ada pertanyaan sahabat yang sudah putus asa dan mungkin kita juga khawatir kan kalau ada tendensi untuk suicide begini Ustadz. Ustadz, apa yang menyebabkan kita jadi putus asa seperti itu Ustadz? Iya, kadang-kadang keputusasaan kita muncul karena ketidaksanggupan kita dalam mengatur apa-apa yang di luar kemampuan kita. Nah, ini. Kadang-kadang ketidakmampuan itu muncul dari hal-hal di luar diri kita sebetulnya. Lalu kita frustasi melihat betapa kacaunya dunia ini. Yang beginilah, yang begitu, segala macam. Kita melihat berbagai ketidakberesan dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Kemudian kita frustasi melihat hal-hal tersebut. Karena kita ingin segala sesuatunya berjalan sesuai kehendak kita. Maka kita sibuk ngurusin dunia. Yang kita sebetulnya tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk mengurus segala sesuatunya. Sama kalau kita jalan-jalan, kalau ikut safari di Kenya, betul ya? Yang singa lah makan kijang segala macam, kita mau ngatur singa jangan makan kijang, kasihan, semua mau kita atur, padahal Allah ngatur semuanya. Itu ada satu ekosistem yang waktu SD juga kita belajar benar. Yang kedua adalah frustasi itu muncul di dalam diri kita. Kalau yang tadi di luar terjadi di diri kita, sekarang terjadi pada diri kita. Apa-apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita, ternyata tidak terjadi. Nah ini, sehingga kita frustasi. Kita merasa hidup ini sangat membebani diri kita. Yang listrik belum kebayar lah, yang sewa rumah belum kebayar, cicilan ini belum kebayar, sekolah anak belum kebayar, segala macam. Itu menekan diri kita sedemikian rupa. Sehingga akhirnya kita frustasi atas beban hidup yang berat tersebut. Padahal setelah kita hidupi kehidupan ini, satu persatu kesulitan itu memang terus menimpa kita. Tapi hidupkan jalan terus. Benar gak? Memang yang ini belum kebayar, itu belum kebayar. Memang. Tapi hidupkan jalan terus. Dan tahu-tahu satu persatu persoalan itu selesai. Satu demi satu. Kadang-kadang selesai tanpa kita berbuat apapun. Karena Allah telah mengatur segala sesuatunya. Itulah sebetulnya Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita. Istirahatkanlah dirimu dari kesibukan mengurusi dunia ini. Apa-apa yang telah diatur oleh Allah, kita tidak perlu sibuk-sibuk jumpalitan untuk ikut mengaturnya. Nah ini. Di sini Ibnu Athaillah menggunakan kata-kata istirahatkanlah dirimu. Jadi artinya kita itu yang mengatur dunia. Nah ini. Jadi kita jangan sampai terjebak pada pemahaman Jabariyah. Nah, mengatakan ya udah kita diam-diam aja, nggak usah ikhtiar. Toh Allah udah ngatur semuanya, nggak boleh. Karena istilah yang dipakai oleh Ibnu Athaillah itu, istirahatkanlah dirimu. Artinya memang kita ikhtiar. Dalam hidup ini kita harus ikhtiar. Tapi ikhtiar itu nggak usah ngoyo, nggak usah terlampau berlebihan supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini sebenarnya dalilnya mengambil penjelasannya, memberikan penjelasan dari ayat Al-Quran. Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah ini. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral. Maka carilah untukmu persiapan menuju akhiratmu, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Nah ini. Artinya kita harus ikhtiar di dunia. Wahsin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Nah, ini. Inilah sebetulnya yang menjadi dasar dari Ibnu Athaillah untuk merumuskan istirahatkanlah dirimu dari kesibukan dunia tadi yang kita udah bahas tadi. Itu sebabnya kita tidak perlu terlalu banyak berpikir yang akan membebani diri kita sendiri. Karena apa-apa yang berlaku di dunia ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang harus kita lakukan malah kita menyesuaikan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Ini. Kita harus memahami apa hikmahnya, apa keinginan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah ini. Itu sebabnya selalu kalau dalam ilmu tasawuf kita jelaskan 3 hal. Yang pertama adalah ikhtiar sebaik-baiknya. Dan iringi ikhtiar itu dengan doa yang tulus ikhlas. Karena ikhtiar tanpa doa itu menunjukkan kesombongan kita. Seakan-akan kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan ikhtiar kita sendiri. Ini yang membuat kita nanti frustasi. Ini yang membuat kita nanti down. Akhirnya kita mau bunuh diri dan sebagainya. Jadi doa itu bukan sekedar itu. Doa adalah ibadah, iya. Tapi doa itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengatur ini semua, benar ya? Supaya tidak muncul rasa sombong di dalam diri kita apabila kita berhasil, dan juga tidak muncul rasa kecewa yang berlebihan apabila usaha ikhtiar kita itu tidak berhasil. Dan yang ketiga, dalam ilmu tasawuf disebutkan, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih menyukai hal-hal yang buruk terjadi kepada diriku apabila itu adalah kehendaknya Allah daripada hal-hal yang menyenangkan hatiku kalau itu akan menjauhkan diriku dari Allah. Ini. Dengan sikap seperti inilah sebetulnya kita akan menjalani hidup ini bukan pasrah nggak buat apa-apa, kita terus ikhtiar. Tapi apapun hasilnya kita redho bahwa yang terjadi itulah yang memang kehendaknya Allah. Karena bagaimanapun kita manusia tidak bisa melawan dari kehendaknya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah kita memahami dan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Di situ ada masuk di dalamnya doa, di mana doa ini bisa merubah daripada takdir yang Allah telah tetapkan untuk diri kita. Ini pernah kita bahas juga waktu itu beberapa kali dalam episode berikutnya. Bagaimana Allah telah menentukan satu hal, tapi kemudian Allah rubah hal tersebut karena doa-doa kita dan karena perbuatan-perbuatan kita. Yang perbuatan kita juga sudah pernah kita bahas. Waktunya gimana waktunya ini, Bos? Yang doa kita udah pernah bahas waktu itu. Bagaimana doa ini merubah takdir kita yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena memang doa bisa merubah takdir. Perbuatan kita juga bisa merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ingat kisahnya 2 suami istri yang zaman Nabi Musa, yang miskin terus, lalu minta tolong Nabi Musa doain kepada Allah agar diberikan kekayaan yang melimpah ruah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah bilang akan aku kabulkan permintaanmu. Mereka, suami istri itu akan kaya selama 1 tahun, dan setelah 1 tahun mereka akan kembali menjadi orang miskin. Doa merubah takdir orang tersebut, oke? Kedua suami istri tersebut, oke? Dan ketika udah 1 tahun, ketika mereka tahu bahwa ini akan cuma 1 tahun, kayaknya habis itu miskin lagi. 1 tahun itu digunakan betul-betul oleh kedua orang suami istri ini untuk memberikan banyak sekali sedekah, membantu orang-orang yang memerlukan. Setelah setahun, Nabi Musa bingung, ini kok nggak miskin-miskin lagi, bener ya? Nabi Musa tanya kepada Allah, Allah bilang biarkan saja Musa, mereka terus-menerus kaya seperti itu, karena mereka dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum, bener ya? Jadi doa bisa merubah yang miskin jadi kaya, dan perbuatan kita bersyukur atas
nikmat yang Allah telah berikan itu juga bisa merubah takdirnya yang tadinya cuma 1 tahun menjadi lebih panjang lagi. Inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan tidaklah Allah akan mencabut sesuatu yang baik pada dirimu kecuali dengan menggantinya dengan yang lebih baik. Udah, kita jalanin hidup aja, kita terus bersyukur, ikhtiar, doa, prasangka baik pada Allah, selalu syukuri, pahami segala sesuatu yang terjadi, karena sebetulnya setiap kejadian yang terjadi pada diri kita dan sekeliling kita adalah pesan yang disampaikan Allah kepada kita. Kitalah kadang-kadang yang hatinya terlalu kotor, cermin hati kita ini buram, sehingga kita tidak bisa memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui berbagai fenomena kejadian terjadi pada diri kita dan pada sekeliling kita. Gitu, Wid. Mengenai takdir ini, Ustadz, ini seperti biasa nih, takdir udah ketiga kali kita berbicara mengenai bahwa Allah bisa merubah takdir. Sementara sebagian orang mengatakan takdir tidak dapat dirubah. Kenapa dirubah? Apakah Allah melakukan kesalahan? Kan jadi begitu, Ustaz. Gimana Allah salah? Enggak lah. Allah merubah takdir itu karena kemurah hatiannya Allah. Kayak doanya Nabi Musa tadi. Ada orang meminta doa kayak gitu kan, supaya diberi kekayaan. Maka Allah dengan kemurah hatiannya merubah nasib orang itu dari miskin menjadi kaya. Dan karena kemurah hatian Allah juga, yang harusnya cuma 1 tahun, tapi karena orang ini selalu bersyukur kepada Allah, kemudian Allah panjangkan masa rezeki yang berlimpah itu pada orang tersebut. Enggak, Allah nggak pernah buat salah. Di mana letaknya kalau Allah buat salah, siapa yang benar? Kalau gitu, enggak gitu. Kitalah sebetulnya sebagai manusia yang seringkali salah memahami pesan yang diberikan Allah kepada kita. Oke. Dalam banyak kejadian, ada orang, misalnya kita ambil contoh lah ya, orang yang selalu menginginkan, tadi baru ini nih, baru ketemu orang ini cerita ke saya, bahwa dia udah 7 tahun menikah dan belum juga dikaruniai keturunan, dikaruniai anak. Sangat ingin mempunyai anak, dan kadang-kadang ketika melihat ada orang punya anak, timbul dalam rasa hati kecilnya, quote unquote ya, iri dikit lah sama orang itu. Kok orang itu diberikan keturunan, kok saya udah 7 tahun menikah belum juga diberikan keturunan. Oke. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ikhtiar terus aja lakuin, datang ke dokter, tanya ke dokter bagaimana, kayak mau bayi tabung apa segala macam lah. Ikhtiar harus kita lakukan, doa dan prasangka baik. Tapi kita juga, itu kan kita melihat, merasa iri timbul dalam hati kecil itu, gak ada iri sedikit timbul melihat orang yang karunia anak yang normal. Benar gak? Tapi coba lihat di sisi lain, ada orang-orang yang dikaruniai anak-anak yang apa itu istilahnya, berkebutuhan khusus. Bisa jadi dia cacat fisik, bisa jadi dia mempunyai kebutuhan khusus. Orang-orang yang diberi amanah oleh Allah, anak-anak keturunan yang mempunyai cacat fisik ataupun yang mempunyai kebutuhan khusus, ini kan lain lagi ceritanya. Mereka mendapat amanah plus mereka mendapat cobaan juga. Bagaimana mereka bisa redho menerima takdirnya Allah itu. Nah, ketiga golongan ini, yaitu golongan pertama yang belum dikaruniai keturunan, golongan kedua yang dikaruniai keturunan yang sehat lahir batin, dan golongan ketiga yang dikaruniai keturunan tapi tidak sehat lahirnya atau batinnya, tiga-tiganya semua sama mendapatkan amanah dari Allah dan harus menjalani kehidupan ini dengan redho. Benar gak? Manapun dari ketiga golongan ini, semuanya bisa ngiri-ngirian, benar gak? Orang-orang yang dikaruniai anak keturunan yang tidak sehat lahir dan batin, ngiri sama orang yang dikaruniai anak-anak yang sehat lahir batin. Yang tidak karuniai keturunan, ngiri dengan yang keturunan lahir batin. Tapi ketika kemudian kehidupan berjalan, benar gak? Kemudian anak yang sehat lahir batin itu kemudian
Dalam episode yang berikut, yang sebelumnya kita pernah mendengar juga pertanyaan dari sahabat-sahabat. Anak itu besar, kemudian anak itu menjadi durhaka kepada kita, benar nggak? Sehingga orang tua yang membesarkannya merasa, apakah saya salah mendidik anak itu, segala macam, benar nggak? Nah, jadi dalam hidup ini kita nggak tahu bagaimana rencana Allah kepada diri kita. Yang Allah minta kepada kita, lakukan 3 hal tadi dan redolah terhadap apa yang Allah tentukan untuk kita. Itu sebabnya Ibnu Athaillah mengatakan, istirahatkanlah dirimu dari kesibukan mengurusi dunia ini. Apa-apa yang Allah telah atur, kita tidak perlu sibuk-sibuk ikutan mengaturnya. Bukan berarti kita nggak ngatur ya. Kita ikutan ngatur. Karena wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Artinya kita harus terus ikhtiar, doa, dan prasangka baik kepada Allah. Baik tuh ya, Fit. Ustadz, nah ini mohon petunjuk nih Ustadz. Istilah istirahat ini merujuk kepada apa sih Ustadz? Sama aja kayak kita kerja. Kalau udah waktunya sholat zuhur, berhenti. Sholat zuhur dulu, istirahat, makan. Bener gak? Habis itu kerja lagi. Ntar azan asar berhenti. Sholat asar dulu. Istirahat dulu. Zikir sama Allah lah dikit dah. Bener gak? Istighfar apa segala macam. Habis itu kerja lagi. Maghrib gitu juga, bener ya? Udah, kalau nggak ada keperluan, kalau nggak ada kerjaan yang sangat mendesak, ya pulanglah. Temuin keluarga, anak, istri, teman-teman, gaul dikit, bener gak? Ke masjid, baca-baca Quran segala macam, sempatkan baca Quran di subuh, sempatkan baca Quran di maghrib. Nah, ini yang kita sebut dengan istirahat. Rasulullah SAW juga pernah kita bahas, nggak suka sama orang yang terus-terusan di masjid, zikir-zikir terus nggak ngapa-ngapain. Nggak suka, Rasulullah nggak suka. Umar bin Khattab malah memarahi orang yang kelakuannya model kayak begitu, benar? Nggak. Jadi tentu kita harus ikhtiar dalam dunia ini karena kita dititipi oleh Allah, diamanahi oleh Allah yang namanya jasad. Jasad harus dapat makanan. Makanannya itu apa? Ya udah makanan jasad. Makanan yang bergizi, benar ya? Nyawa juga harus dapat makanan. Apa makanannya nyawa? Seni budaya. Mau apa kayak seni budaya, mau yang lukis, mau yang yoga, mau yang nyanyi, bener apa segala macam lah. Itu namanya makanan nyawa. Dan yang ketiga, makanan ruh. Apa itu makanan ruh? Itulah sholat, zikir, apa segala macam, segala sesuatu yang mendekatkan ruh kita kepada Allah. Gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga sahabat-sahabat kita jangan sampai berputus asa dan perlahan-lahan dalami apa arti istirahat ini dari Ustadz Adi Warman tadi. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.